Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat belajar ya. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya dialah kita dapat kembali bertemu dalam mode jaringan online, belajar secara online, dengan harapan semoga kita diberikan kesehatan dalam menuntut ilmu dan Allah mudahkan kita dalam memahami materi yang akan disampaikan ini dengan baik. Marilah kita awali kegiatan belajar kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas tentang beriman kepada hari akhir. Sebelumnya tolong perhatikan slide yang akan Ibu berikan. Ibu tampilkan, dicatat hal-hal yang penting yang ada karena setelah ini kita akan berdiskusi bersama. Tujuan pembelajaran dari materi ini adalah mendeskripsikan pengertian iman kepada hari akhir dengan benar, dan nanti juga akan membahas tentang dalil iman kepada hari akhir dan juga menyebutkan macam-macam kiamat dengan benar. Sebelum materi masuk, coba kita renungkan bersama. Pernahkah kalian melihat orang yang sedang menanam pohon? Orang yang menanam pohon mangga tentu berharap kelak akan memanen buah mangga. Mereka yang menanam padi berharap akan memanen padi. Demikian juga orang yang menanam jagung, sagu juga berharap akan memanen jagung dan sagu. Sepertilah kehidupan kita di dunia ini. Kita diperintahkan untuk menanam kebaikan sebanyak-banyaknya agar kelak di akhirat dapat menuai atau memanen pahala atas kebaikan yang pernah kita lakukan. Hal ini sangat sesuai dengan perintah pesan Rasulullah SAW bahwa kehidupan di dunia merupakan ladang untuk menanam. Kalau yang kita tanam adalah kebaikan, maka kelak di akhirat kita akan memanen kebaikan. Sebaliknya, jika kita tanam adalah keburukan, kelak kita akan memanen keburukan yang telah kita perbuat. Mari kita renungkan sejenak. Apa hakikat hidup di dunia ini? Apakah hakikat hidup di dunia hanya yang sementara ini dan sebentar? Tidak ada orang yang hidup selamanya di dunia ini. Jadi pada hakikatnya kita harus menyadari bahwa dunia ini hanya sebentar dan sementara. Sayang sekali jika kesempatan yang tidak lama ini kita manfaatkan untuk hal-hal yang tidak baik, mencari bekalnya itu dengan sia-sia, dengan cara sering menunda-nunda untuk berbuat baik karena alasan masih banyak waktu. Terus banyaknya remaja yang menghabiskan waktunya untuk foya-foya, bersenang-senang, apalagi sekarang maraknya dengan game-game online yang membuang waktu percuma yang tidak ada faedahnya. Mereka lupa bahwa kematian dapat datang secara tiba-tiba tanpa pernah diduga sama sekali. Begitu kematian telah datang, maka habislah kesempatan kita untuk menanam kebaikan. Oleh karena itu, janganlah membuang waktu lagi. Mari kita perbanyak amal kebaikan dan hentikan kebiasaan buruk untuk menggapai kehidupan akhirat yang baik. Oke, kita masuk materi pada pagi hari ini. Sebelumnya link absen Ibu bagikan di grup kelas. Nanti dicek setelah menyimak materi ini. Oke, kita lanjutkan. Beriman kepada hari akhir atau disebut juga dengan hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima. Umat Islam percaya dan yakin bahwa hari akhir itu pasti akan datang. Kelak manusia akan dibangkitkan kembali dari kubur untuk menerima pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala seperti dalam firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 7. Kalian bisa pelajari nanti di dalam atau buka Al-Qur'annya surah Al-Hajj ayat 7. Kalian baca dan kalian baca terjemahnya. Iman kepada hari akhir adalah meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan isi-isinya akan mengalami kehancuran. Hari ini hari
akhir ditandai dengan ditiupnya trompet malaikat Israel. Di sini dijelaskan bahwa hari itu daratan, lautan, dan benda-benda yang di langit porak-poranda, gunung-gunung meletus, hancur, dan berhamburan. Lautan meluap, menumpahkan seluruh isinya. Benda-benda yang ada di langit bergerak tanpa kendali. Bintang, planet, dan bulan saling bertabrakan. Seluruh manusia menjadi panik. Mereka berlari pontang-panting dan tidak sempat mengenali sanak saudaranya. Semua ingin menyelamatkan diri, namun akhirnya semua mati, hancur menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, tidak hanya manusia yang mati, seluruh tumbuhan, hewan, kuman, bakteri, virus, jin, dan selain sebagainya juga mengalami kematian. Maha benar Allah dengan segala ciptaannya. Para ulama mengelompokkan kiamat menjadi dua macam, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kita akan bahas satu-satu apa itu kiamat sugro, apa itu kiamat kubro. Kiamat sugro itu disebut juga dengan kiamat kecil, yaitu terjadinya kematian yang menimpa sebagian umat manusia. Misalnya meninggalnya seseorang karena sakit, kecelakaan, musibah, banjir, dan tanah longsor. Peristiwa kiamat kecil berupa kematian sudah sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Bagi orang yang masih hidup, ini termasuk sebenarnya adalah pelajaran bagi yang berharga agar kita kematian itu adalah bentuk peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bertaubat dan kembali ke jalan yang benar. Kita pelajari dulu tentang tanda-tanda kiamat sugro. Pertama itu seringnya orang berlomba-lomba meninggikan bangunan, terjadinya banyak pembunuhan, waktu yang terasa singkat, dan sering terjadinya bencana alam, gempa bumi, longsor, dan sebagainya. Dan yang sering itu adalah munculnya gaya hidup mewah dan manja dari kalangan umat Islam. Banyaknya ulama-ulama yang meninggal dan ilmu hilang, dan orang-orang jahat bertambah banyak. Dan yang salah satunya lagi adalah negara Arab menjadi padang rumput dan sungai, padahal di sana itu adalah gurun pasir. Salah satu cirinya lagi itu adalah pria menyerupai wanita dan wanita menyerupai pria. Oke, kita masuk lagi ke kiamat kubro. Apa itu kiamat kubro, anak-anak? Kiamat kubro itu adalah terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta. Dunia porak-poranda dan hancur. Kehidupan manusia akan berganti dengan alam yang baru, yaitu alam akhirat. Kiamat kubro dialami oleh seluruh makhluk hidup di jagat raya tanpa terkecuali. Kejadian ini terjadi secara menyeluruh sehingga dapat dibayangkan bahwa suasana saat itu sangat mencekam dan luar biasa dahsyatnya. Jika itu sudah dikehendaki Allah, Sang Pencipta, maka tidak ada yang bisa menghalangi kekuasaan dan kebesarannya. Kiamat kubro memang belum terjadi, karena itu peristiwa itu hanya diketahui melalui keterangan dan berita dari Allah dan Rasulullah. Apa saja ciri dari kiamat kubro? Pertama itu adalah munculnya asap atau dukan, munculnya Dajjal. Dajjal itu yang sering disebutkan oleh Rasulullah itu bahwa dia seorang yang sakti yang menguasai umat manusia, yang bisa menghidupkan orang setelah membunuhnya. Dajjal itu diceritakan memiliki satu mata dan satu matanya lagi buta. Makhluk ini membawa fitnah yang merenggut keimanan seseorang sehingga nanti akan banyak pengikutnya. Disebutkan lagi bahwa ciri-cirinya itu adalah timbulnya binatang-binatang aneh dari dalam perut bumi, termasuk binatang besar. Ini disebutkan di dalam surah An-Naml ayat 82 bahwa dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang mengatakan pada mereka bahwa sesungguhnya manusia tidak yakin kepada ayat-ayat Allah. Selanjutnya ciri-cirinya itu adalah matahari muncul dari sebelah barat. Terus turun Nabi Isa ini ke bumi untuk membunuh Dajjal. Ya, ini termasuk kalian bisa mengetahuinya, nanti baca lagi surah Al-Quran surah Al-Imran ayat 55. Dan salah satu cirinya adalah penenggelaman bumi. Kenapa tenggelam dimaksud di sini adalah tanda-tanda itu, yaitu penenggelaman bumi daratan di muka bumi yang meliputi bagian barat, timur, dan jazirah Arab. Munculnya api, salah satunya itu adalah ketika kiamat terjadi nanti,
dari Yaman. Ciri-cirinya itu ya, api keluar dari Yaman dan akan menggiring manusia ke Syam. Ini sebagaimana yang tercantum dalam salah satu hadis Bukhari, kiamat tidak akan terjadi sampai keluar api di tanah Hijaz yang akan menerangi leher onta dan daerah Busra. Oke, anak-anak, demikian materi yang Ibu sampaikan pada hari ini tentang beriman kepada hari akhir. Setelah ini ada tugas untuk menulis resume dari materi yang Ibu tampilkan tadi, yang berkaitan dengan slide-slide yang Ibu tampilkan dan gambar-gambar yang terdapat di dalamnya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nantinya kita akan membuat kelompok dan kalian bisa dari kelompok ini akan membuat pertanyaan dari pertanyaan-pertanyaan dari slide yang Ibu tampilkan tadi. Jumpa lagi minggu depan membahas materi ini lagi. Selamat belajar, tetap semangat, dan semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabah pandemi cepat berlalu dan kita bisa bertatap muka kembali di sekolah. Ingat, tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan dan memakai hand sanitizer, dan jauhi kerumunan. Billahi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.